Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kaidah fikih pokok yang kedua atau kaidah fikih asasi, yaitu al-yakin la yuzalu bisyak. Mengenai definisi dasar hukum serta nilai penting akan disajikan pada bagian yang pertama ini. Kaidah al-yakin la yuzalu bisyak itu terdiri dari dua kata kunci, yaitu al-yakin dan syak. Al-yakin dimaknai dengan mengetahui, hilangnya keraguan, serta kemantapan hati. Sementara secara istilah, yakin itu adalah makana sabitan bin nazar wad dalil, yaitu sesuatu yang pasti, kepastian sesuatu itu didasarkan atas penelitian atau bukti. Jadi kepastian sesuatu itu tidak hanya didasarkan atas dugaan semata, melainkan harus ada nazar, harus ada penelitian, atau harus ada bukti. Itu keyakinan. Yang kedua adalah syak, yaitu ragu-ragu atau keraguan-raguan. Sementara secara istilah, syak dimaknai dengan makana mutaraddidan baina thubuti wa adami ma tusawi tarafai shawab wal khata duna tarjih ahadihima 'alal akhar, yaitu sesuatu hal yang tidak pasti. Dia ragu-ragu, berada di antara ada atau tidak ada, berada di antara benar atau salah. Yang salah satunya itu tidak dapat dimenangkan atas yang lain. Ketiadaan sesuatu itu tidak dapat dimenangkan oleh keberadaan sesuatu atau ketiadaan sesuatu. Begitu juga dengan kebenaran itu tidak dapat dimenangkan, tidak bisa memenangkan kebenaran atas kesalahan. Itu keraguan-raguan. Nah, sehingga al-yakin la yuzalu bisyak dimaknai dengan bahwa keyakinan itu tidak dapat dihilangkan atau dikalahkan oleh keraguan. Sesuatu yang diperoleh secara meyakinkan tidak dapat digoyahkan oleh keraguan-raguan. Yang menjadi pegangan tentu adalah sesuatu yang meyakinkan, sesuatu yang yakin sudah dilakukan. Sebagai contoh, dalam kebiasaan atau kegiatan sehari-hari, misalnya dalam hal berwudu, kita sudah yakin bahwa kita sudah punya wudu, maka kemudian timbul ragu-ragu apakah sudah batal atau belum. Yang diambil, yang dipegang, yang menjadi hukum adalah yang meyakinkan. Mana yang meyakinkan? Tentu kegiatan awal, yaitu kita sudah punya wudu. Artinya kita masih dalam keadaan suci, sementara keraguan bahwa kita sudah batal itu harus dihilangkan. Contoh lain misalnya dalam hubungan perkawinan, suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah itu akan selamanya melekat pada keduanya hak dan kewajibannya. Bahwa muncul keraguan apakah suami telah mentalak istri, itu keraguan yang muncul belakangan, itu harus dihilangkan. Artinya keduanya masih terikat dalam perkawinan yang sah. Selanjutnya terkait dengan dasar hukum kaidah al-yakin la yuzalu bisyak. Yang pertama mengacu pada surah Yunus ayat 36 yang bunyinya wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a, yang artinya bahwa dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran. Dari ayat tersebut kita dapat memahami bahwa segala sesuatu yang diperoleh dengan prasangka, dengan dugaan, dengan ragu-ragu itu sama sekali tidak dapat menggantikan sesuatu yang diperoleh dengan keyakinan. Itu yang pertama. Yang kedua mengacu pada surah Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian prasangka, karena sebagian daripada prasangka, dugaan itu adalah dosa. Katanya prasangka, keraguan-raguan, dugaan itu tidak boleh kita lakukan dalam hal apapun. Kita tidak boleh berprasangka apapun kepada siapapun, karena itu
sebagian prasangka yang kita sangkakan itu adalah perbuatan dosa. Itu yang kedua. Selanjutnya, dasar hukum kaidah al-yakin la yuzalu bisyak mengacu pada beberapa hadis. Yang pertama, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un amla fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Yang artinya, jika salah seorang di antara kalian merasakan sesuatu di dalam perutnya, kemudian ragu-ragu apakah sesuatu keluar dari perutnya atau tidak. Maksudnya dia kentut atau tidak begitu. Maka kalau timbul ragu-ragu seperti itu, jangan keluar dari masjid. Artinya jangan membatalkan sholat sampai ada bukti bahwa kalian mendengar suara atau mencium bau. Ya, dalam kasus ini adalah kasus ragu-ragu antara dia batal sholatnya akibat kentut atau tidak. Nabi mengajarkan hilangkan keraguan-raguan itu sampai ada bukti, sampai ada dalil bahwa kalian sudah batal, bahwa kita sudah batal. Apa buktinya? Buktinya adalah kita mendengar suara kentut kita atau mencium bau kentut kita. Sementara tidak ada suara atau tidak ada bau, maka sudah yakin bahwa sholat kita tidak batal. Karenanya ragu-ragu harus dihilangkan. Yang dimenangkan adalah keyakinan. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, an Abbad bin Tamim an ammihi annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu alladhi yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai' fi shalah faqala la yanfatil aw la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Itu kurang lebih maknanya sama dengan hadis yang pertama mengenai perasaan ragu-ragu apakah sholatnya masih tetap atau sudah batal. Maka tetaplah dalam keyakinan itu, kemudian jangan membatalkan sholatnya sampai ada bukti, yaitu berupa suara maupun bau. Kemudian hadis yang ketiga, yaitu idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadri kam shalla salasan am arba'an falyatrahi syak wal yabni ala mastaiqan thumma yasjudu sajdataini qabla ay yusallim. Fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatahu wa in kana shalla itmaman li arba'in kana targhiman lisyaitan. Yang artinya bahwa ketika salah seorang di antara kalian dalam sholat kemudian ragu-ragu apakah sholatnya sudah 2 rakaat atau 3, maka hilangkan keraguan-raguan, yaitu 3 rakaat itu harus dihilangkan. Dan tetaplah pada keyakinan, yaitu dalam 2 rakaat. Kemudian sebelum salam lakukan 2 sujud, yaitu sujud sahwi. Nah, apabila ternyata tadi bukan 2, ternyata adalah 3, artinya sholatnya menjadi 5 rakaat, maka rakaat yang kelima itu sebagai syafaat. Namun ketika ternyata kita benar bahwa dalam keadaan 2 rakaat, maka hal itu adalah sebagai cambuk bagi setan. Karena ragu-ragu itu kan dari setan. Kita harus tetap pada keyakinan sehingga setan dapat kita kalahkan. Sekali lagi bahwa ragu-raguan itu harus kita hempaskan, harus kita hilangkan. Kita harus tetap pada keyakinan. Tentu dengan bukti, tentu dengan dalil. Selanjutnya adalah mengenai nilai penting daripada kaidah al-yakin la yazal bisyak. Bahwa kaidah ini merupakan kaidah yang sangat penting. Sebab apa? Banyak permasalahan fikih yang kemudian didasarkan pada kaidah ini, baik berupa ibadah, baik berupa muamalah maupun dalam fikih jinayah, artinya dalam hal hukuman hudud. Imam Asyuyuti mengatakan bahwa kaidah ini, kaidah al-yakin la yuzalu bisyak ini dapat diterapkan
pada semua bab fikih. Dan permasalahan fikih yang dicakup oleh kaidah ini bahkan mencapai 3/4 permasalahan. An-Nawawi, Imam An-Nawawi senada dengan Imam As-Suyuti di atas menyatakan bahwa kaidah al-yakin la yazal bisyak ini merupakan kaidah yang umum, yaitu mencakup banyak permasalahan. Dan hanya sedikit saja permasalahan yang tidak dicakup oleh kaidah al-yakin la yazal bisyak. Nah, kaidah al-yakin la yazal bisyak ini merupakan jalan keluar yang diberikan oleh ajaran Islam. Hal ini kemudian juga menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna, agama yang senantiasa menjadi rahmat bagi semesta alam, agama yang senantiasa memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pemeluknya. Nah, kita sadari bahwa kehidupan kita itu tidak terlepas dari adanya keraguan-keraguan yang kemudian dari keraguan itu muncul rasa was-was. Tentu rasa was-was itu mengganggu kegiatan ibadah kita, khususnya dalam bidang toharoh atau bersuci dan juga dalam bidang sholat. Nah, keraguan-keraguan, was-was itu adalah dari setan yang karenanya harus dihilangkan. Keraguan-keraguan itu harus dihilangkan dengan apa? Dengan keyakinan, dengan ilmu. Itu beberapa nilai penting daripada kaidah al-yakin la yuzalu bisyak. Nah, teman-teman sekalian, itu tadi definisi, dasar hukum, serta nilai penting dari kaidah al-yakin la yuzalu bisyak. Sementara apa saja kaidah cabang dari kaidah tersebut akan disampaikan pada bagian selanjutnya. Insya Allah akan saya sampaikan berikut contoh-contoh yang relevan yang cocok dengan kaidah-kaidah tersebut. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.